Ya, rekan-rekan media yang saya banggakan, dengan berbagai inisiatif transformasi yang berjalan, kinerja keuangan BRI pada paruh pertama tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan dengan penekanan pada strategi penghimpunan dana murah atau KASA yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Total aset tumbuh sebesar 6,5% year on year menjadi 2.106,4 triliun. Ya. Dana pihak ketiga atau DPK juga menunjukkan peningkatan yang solid didorong pertumbuhan dana murah atau KASA yang terus menguat. Total dana pihak ketiga secara konsisten ya tercatat tumbuh sebesar 6,7% year on year menjadi 1.482,1 triliun. Secara kualitas komposisi dana murah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan porsi KASA meningkat menjadi 65,5% dari total DPK. Pertumbuhan KASA ini mencapai 10,6% year on year didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 16,1% secara year on year dan tabungan tumbuh sebesar 6,8% secara year on year. Di sisi intermediasi penyaluran kredit tumbuh 6,0% secara year on year menjadi 1.416,6 triliun. Dari total kredit disalurkan, segmen UMKM memegang porsi yang terbesar. Pendapatan selain bunga, fee atau other operating income tumbuh sebesar 10,6% secara year on year mencapai 26,7 triliun. Nah, kita juga merasa bersyukur bahwa PPOP atau Pre-Provision Operating Profit kita tercatat meningkat ya di semester pertama atau kuartal kedua tahun 2025 ini. Ada peningkatan secara positif, PPOP kita meningkat sebesar 2,2% ya secara year on year, mencapai sebesar 58,3 triliun. Ini mencerminkan solidnya pendapatan operasional BRI. Perbaikan fundamental kinerja tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak laba sebesar 26,5 triliun hingga akhir Juni 2025. Mungkin saya akan stop di sini ya, teman-teman semua. Bu Pipi akan melanjutkan untuk menyampaikan lebih detail ya tentang kinerja keuangan terkait dengan rasio likuiditas, kemudian struktur pemodalan dan juga rasio-rasio lain. Terima kasih, Bu Pipi, silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Saya akan memulai paparan mengenai kondisi likuiditas terutama di BRI di paruh pertama tahun 2025. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat salah satu rasio yang selalu kita gunakan sebagai acuan itu adalah loan to deposit ratio. Kalau kita lihat pada slide ini, BRI berhasil mengelola likuiditas dengan baik sehingga rasio loan to deposit ratio kita berada di bawah 90% atau berada di kisaran rata-rata 84 sampai 85%. Selain itu, BRI juga dapat atau mampu menjaga liquidity coverage ratio di level yang sangat aman karena dari regulasi sendiri sebenarnya mempersyaratkan LCR atau liquidity coverage ratio ini minimal 100%. Tapi BRI berhasil menjaga di kisaran 150,5%. Dengan kondisi likuiditas yang cukup terjaga ini, BRI dapat mengelola biaya dana dengan cukup baik di tahun 2025. Kalau kita lihat cost of fund gitu ya, biaya dana secara keseluruhan baik itu berasal dari dana pihak ketiga, dari nasabah maupun dari non dana nasabah gitu ya, cost of fund kita turun. Di tahun 2024 itu di 3,7%, kalau kita lihat di kanan bawah, paruh pertama ini di 3,6%. Hal yang sama juga terjadi di biaya dana pihak ketiga atau biaya dana dari dana-dana yang kita kumpulkan dari nasabah juga mengalami penurunan dari 3,2% menjadi 3% di Juni 2025. Kami berharap bahwa kedisiplinan kami dalam mengelola likuiditas ini dapat menjadi fondasi yang baik di separuh kedua 2025 ini. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai rasio permodalan atau yang biasa kita kenal dengan capital adequacy ratio, sampai dengan Juni 2025,
capital adequacy ratio BRI sebesar 25,01%. Ini jauh di atas minimum angka yang dipersyaratkan oleh regulator maupun dibandingkan dengan industri perbankan. Sejauh ini BRI mungkin menjadi bank kedua gitu ya dengan capital adequacy ratio yang tertinggi. Hal ini mencerminkan kemampuan BRI dalam menyerap risiko sekaligus memberikan fleksibilitas untuk ekspansi bisnis di masa-masa mendatang. Selanjutnya, untuk strategi pengelolaan risiko dan juga bagaimana kualitas aset BRI, kami mempersilahkan Direktur Manajemen Risiko, Bapak Muharram, untuk dapat menyampaikan paparan. Terima kasih.